membaca dari dua ayat 17 dan 18 dari Roma pasal 16 ayat 17 dan 18. Kita akan baca bersama. Bagi yang ada Alkitab, bagi yang sudah dapat, Roma 16, 17, 18, mari kita baca. 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Saudara, kalau ada mobil dari tukang listrik Edison ditulisin, karena ada tulisin danger, bisa kena shock dan sebagainya, saudara. Atau kalau saudara mungkin ke rumah teman atau tetangga yang punya anjing gede, kan ada tulisannya beware of dog gitu, saudara. Itu memang ada isinya, saudara. Kecuali kalau memang yang hanya untuk menakut-nakuti, sebetulnya tidak punya anjing atau anjingnya kecil tapi tulisannya gede, beware of dog. Ada cerita Randy juga kan, ternyata nggak ada anjing yang masuk. Tapi yang indah, saudara, kalau kita perhatikan dari apa yang kita baca tadi, saudara mendapatkan tidak ada satu kata peringatan. Ada satu kata peringatan tidak, saudara, yang saudara bisa dapatkan dari dua ayat yang kita baca tadi? Bisa melihat tidak? Apa, saudara, kata yang diberikan sebagai kata peringatan? Kata peringatan. Waspada. Waspada. Terkadang kalau di Indonesia ada tulisan kan, waspadalah, jalan menyempit atau menikung dan sebagainya, saudara. Kata waspada digunakan agar orang tersebut memang berwaspada, berhati-hati, karena di depan mungkin ada bahaya, ada sesuatu yang bisa membuat orang tersebut terkena celaka, saudara. Apa celakanya kalau di lingkungan orang percaya, di lingkungan gereja, dan di lingkungan persekutuan? Di sini kita boleh melihat apa yang dituliskan Paulus, saudara. Di sini Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma itu. Isi nasihatnya bukan hanya nasihat yang tipis, yang mudah-mudahan kamu mau melakukan. Di dalam satu inti yang Paulus ungkapkan itu, dia menasihatkan agar nasihatnya ini diterima dan dilakukan, karena nasihatnya ini begitu berharga, begitu bernilai, bukan hanya sekedar peringatan yang ringan, tetapi merupakan satu peringatan yang kalau diabaikan, yang kalau dilalaikan, bahkan yang kalau tidak saudara gubris, bisa menimbulkan sesuatu yang mencelakakan, yaitu berhubungan dengan kehidupan persekutuan, berhubungan dengan kehidupan kekristenan dan pelayanan. Kalau kita lihat lagi, saudara, tetapi aku menasihatkan kamu, jemaat Tuhan di Roma, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Jadi di sini kalau saudara sendiri ada Alkitab dan saudara bisa baca, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma itu, berhati-hatilah terhadap mereka yang memiliki pengajaran yang berbeda, saudara. Yang memiliki pengajaran yang berbeda. Yang apa, saudara? Kalau kita baca lanjutkan, menimbulkan perpecahan. Yang berbeda ini menimbulkan perpecahan dan godaan. Dan mereka itu harus dihindari. Karena mereka ini menggoda agar mereka yang ada di bawah pengajaran Rasul Paulus itu, saudara, bisa tertarik, tergoda. Dan dari situ terjadi perpecahan. Benarkah sebetulnya saat ini kalau kita perhatikan,
di antara kekristenan yang ada di sekitar kita, dengan berpikir dewasa kita berpikir, saudara, apakah orang Kristen saat ini menjala jiwa di belumbang tetangga? Atau orang Kristen saat ini menjala jiwa memang di dunia yang belum terjamah oleh pemiliknya? Kalau orang Kristen yang ada di sekitar Los Angeles San Bernardino ini menjala ikan di belumbang tetangga, akan membuat kehidupan Kristen tidak indah. Tidak indah. Karena ikan itu sudah ada ownernya. Karena ikan itu sudah dimiliki oleh ownernya. Sudah punya tempat sendiri, saudara. Jikalau saya dan saudara orang Indonesia Kristen mau menjala jiwa, carilah jiwa-jiwa yang belum memiliki belumbang, saudara. Kalau saudara pakai itu, akan merusak persekutuan. Mungkin saudara akan merasa bangga, wah saya bisa menjala jiwa. Tetapi ternyata jiwa yang Anda bawa itu dari belumbang tetangga. Rusak. Rusak, saudara. Bisa dilakukan dengan tidak sadar. Karena saudara mempunyai itikat baik. Mau membawa seseorang kepada gereja kita masing-masing. Tetapi salahnya jikalau memang di dalam itikat baik itu ada itikat tersembunyi. Yang lebih parahnya kalau kita sadari, salah. Karena di antara persekutuan nanti akan terjadi saling ngomongin, saling ributan dan sebagainya. Tapi di sini yang dibicarakan oleh Rasul Paulus adalah mereka yang memiliki pengajaran yang berbeda, yang bisa menimbulkan perpecahan dengan cara menggoda, dengan cara menarik, saudara. Yang sebetulnya yang mereka lakukan itu tidak melayani Kristus. Tidak melayani Kristus. Saya kembali saat ini, saudara, jikalau saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani, saya harus bercermin kepada firman Tuhan juga. Apakah saya melayani Kristus? Apakah saya mau melayani kelompok saya? Apakah saya hanya mau melayani keinginan saya? Apa saya mau melayani ambisi saya untuk memuaskan diri saya, saudara? Kalau saya dan saudara saat ini mungkin dari gereja yang berbeda, ingin melayani Kristus, kita masing-masing akan kembali ke gereja kita masing-masing. Kita akan lebih indah, saudara. Tapi jikalau saya dan saudara ingin menarik saudara yang lain, dan saudara ingin mempengaruhi saudara yang lain, saudara, kehidupan jemaat Kristen di sekitar Los Angeles San Bernardino ini tidak akan indah. Rusak. Rusak, saudara. Dan jikalau di sini, saudara, kembali Paulus mengingatkan agar mereka berwaspada. Adakah saya dan saudara sebetulnya saat ini di dalam dunia Amerika yang begitu luar biasa bebas, begitu luar biasa, kapan aja Anda bisa buka radio, bisa buka televisi, tidakkah Anda sebetulnya saat ini menemukan pengajaran di dalam kekristenan, di dalam nama Kristen itu yang perlu Anda waspadai? Tidakkah saudara bisa melihat itu, saudara? Tidakkah saudara bisa mendeteksi? Dan kalau indah yang indah dikatakan oleh Paulus itu kata-kata orang yang demikian ini, yang ingin memecah, yang ingin menggoda, itu godaannya dengan kata-kata, bukan kata-kata kasar, saudara, bukan kata-kata yang menyeramkan, tapi kata-kata apa, saudara? Yang dipakai mereka yang muluk-muluk. Kata-kata yang muluk-muluk. Bahasa mereka manis, saudara. Bahasa mereka manis yang dipakai. Katanya muluk-muluk, saudara. Jadi kalau katanya yang digunakan di dalam bentuk kekristenan itu muluk-muluk, manis, belum tentu itu benar. Tapi ada benarnya juga jikalau itu benar. Artinya kita harus waspada. Kita memang harus teliti. Tidak semua yang manis itu sesat. Tidak semua yang kelihatan baik itu sesat. Tetapi ada yang memang baik, saudara. Tapi artinya di dalam dunia yang sudah sulit dikontrol ini, yang bisa mengontrol saudara-saudara, cek ke Alkitab. Apakah yang diajarkan oleh seseorang dan gereja itu ada landasannya firman Tuhan?
Karena saudara buka TV, saudara lihat pengkhotbah. Apakah saudara pernah bertanya, ini khotbahnya dari mana? Bahan yang dikhotbahkan itu dari Alkitab, buku apa? Saudara harus hati-hati. Bukan karena mereka besar dan terkenal kembali, saudara. Mereka harus Anda ikuti. Tapi juga ada yang besar, terkenal, yang memang karena itu pekerjaan Tuhan. Jadi dilihat dengan dewasa, bukan dengan sentimen, saudara. Tadi waktu saya pulang kerja, saya di radio mendengarkan sedikit berita. Kemudian saya sampai di rumah, saya coba cari, saudara, tentang seorang hamba Tuhan yang menyesatkan. That is one of the things I like about the book. It really encourages people to stop thinking small. Pray for little things, pray for big things. But we've just got one more question. More in 5 words says, what's your view of the current Pope? You know, the Pope has obviously been reaching out and has been a force of moderation in comparison to his predecessors. Habis ini saudara perhatikan. I love what he said the other day. It's our meeting. We're not trying to, make this a little bit narrow thing. Everybody's welcome. We may not agree 100% on doctrine and theology. The church, Catholic Church, our church is open to everybody. So I like his tongue, not pushing people away. But I like God's mercy very wide. There's you say here, also in that spirit of inclusiveness, it doesn't matter who likes you or who doesn't like you. I like that. All that matters is God likes you. He accepts you. He approves of you. Is that true for everybody? Is that true for homosexuals? Absolutely. I believe that God's breathed His life into every single person. We're all on a journey. Nobody's perfect. The Bible says it's. Saudara, kalau saya dan saudara tidak waspada, kata itu seolah-olah bijaksana. Dan kata itu seolah-olah, oh ya, bisa diterima. Kenapa tidak? Tetapi yang mengikuti dia bisa tidak masuk surga. Karena yang homoseks tidak bertobat. Tidak bertobat, saudara. Tidak ada gunanya Yesus mati di atas kayu salib. Saudara akan mendapatkan khotbah-khotbah yang indah. Tapi biarlah yang indah itu saudara bisa pilih yang benar-benar indah dan benar, saudara. Bukan indah, bijaksana, tetapi saudara tidak waspada dan itu menyeret kepada kesesatan. Dan kesesatan itu, saudara, sebetulnya kalau kita perhatikan, kedatangan Yesus ke dunia itu untuk mati bagi dosa-dosa manusia. Dan itu, saudara, dosa yang tidak lagi diperbicarakan. Dosa yang tidak mau diungkap-ungkapkan. Oh, kan mereka bicara masalah Mazmur begitu indah. Sebetulnya hakiki saya dan saudara kalau mati mau kemana? Itu message yang begitu saat ini sudah kabur, saudara. Dia bilang mereka tidak judge, dia tidak mau judge bagaimana apa lifestyle yang salah, saudara. Gunanya saya dan saudara nanti melayani Tuhan Yesus kalau kita tidak mau menegur mereka yang hidupnya salah, yang kita tahu pasti secara Alkitab orang ini tidak masuk surga. Bukan kita menghakimi, bukan saya menghakimi. Firman Tuhan sudah menghakimi. Dan saya dan saudara tidak berbicara. Sebetulnya saudara dan saya tidak mengasihi orang tersebut. Saudara membiarkan orang tersebut untuk mati dan masuk neraka. Biarkan. Kan katanya kasih, nanti sakit hati. Saudara tidak menolong orang tersebut untuk bertemu dengan kebenaran Tuhan. Kasih saudara sebetulnya pura-pura. Terkadang kasih itu sakit. Tapi yang sakit itu bisa menyelamatkan, saudara. Dan yang benar saat ini sebetulnya tambah susah. Dan jika orang hanya melayani perut mereka sendiri, istilahnya dengan memuaskan diri mereka sendiri, saudara, bahaya. Pelayanan yang demikian harus kita hindari. Pelayanan yang demikian oleh Paulus, orang-orang yang demikian harus saudara tinggalkan. Karena itu tidak melayani Kristus.
Dan jikalau saya dan saudara kembali terlibat di dalam pelayanan gereja, apakah saya dan saudara saat ini merefleksi diri, melayani untuk Kristus? Melayani untuk Kristus. Jikalau saya dan saudara melayani untuk Kristus, gereja kita akan diberkati, gereja saudara akan diberkati. Jikalau kita melayani di dalam nama kelompok kita masing-masing, dan Kristus itu kecil, kelompok saudara yang besar, hati-hati. Kelompok saudara bisa menyesatkan, kelompok saya bisa tersesat. Dan penyesat yang demikian tidak selalu menggunakan kembali kata-kata yang manis, kata-kata yang kasar. Kembali, kedua-duanya harus kita cek, harus kita waspadai, saudara. Karena firman Tuhan juga berkata, kalau kita boleh baca bersama, dari 1 Yohanes 4 ayat yang pertama saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, saudara. Dan di dalam kedewasaan saudara, saat ini banyak guru-guru palsu, banyak yang mengaku nabi-nabi palsu, banyak yang mengaku rasul. Apakah rasul itu palsu atau asli? Saudara harus mencek sendiri, karena saya tidak tahu. Saudara yang lebih tahu, yang bertemu dengan orang-orang yang mengaku dirinya demikian. Bukan dengan sentimen, tetapi dengan kedewasaan iman. Bukan dengan kedewasaan iman, saudara. Dan kembali, saudara, firman Tuhan juga mengingatkan saya dan mengingatkan saudara. Bukan mereka sebetulnya nantinya yang bisa berbicara manis. Justru yang berbicara manis itu di sini diperingatkan lagi, saudara. Melalui 2 Petrus ayat 2 ayat 1 sampai dengan 3 saya akan bacakan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pengajaran yang di luar daripada Alkitab itu sendiri sebetulnya membinasakan. Meskipun nanti saudara akan dapatkan kata-kata itu begitu bijaksana dan indah, tapi tidak akan membuat seseorang bertobat, dan orang itu akan binasa di dalam dosanya. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Yang disebut emerging church saat ini sudah bukan baby lagi. Sudah lewat 10 tahun dan mereka sudah menyebar di dunia ini. Emerging church. Dan mungkin nanti suatu saat mereka akan punya Alkitabnya sendiri, dan salah satunya Roma itu mungkin tidak dipakai. Roma itu tidak akan dipakai. Dan kalau kita lanjutkan lagi, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena serakahnya guru-guru palsu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Yang mengajarkan hal demikian sebenarnya tidak akan luput. Kalau yang mengajarkan tidak luput, ya kita jangan ikuti. Kalau kita tahu yang kita ikuti itu adalah hal-hal yang tidak alkitabiah, adalah hal-hal yang menyesatkan, meskipun seolah-olah membuat diri saudara itu kasih boost, dikasih hal-hal yang positif. Yang positif tidak salah, tetapi di dalam kepositifan itu apakah diselipin racun yang mematikan? Kalau yang positif-positif, positif. Tapi yang positif itu kalau ada 1% racun yang mematikan, bisa membuat hidup saudara juga mati, saudara. Sehingga kembali di sini, peringatan Paulus kepada jemaat di Roma, saudara, agar saya dan saudara menjadi orang Kristen yang lebih dewasa. Bukan hanya istilahnya domblong aja, bukan istilahnya hanya terkagum-kagum aja mendengarkan cerita dan kesaksian dan khotbah. Tapi kita harus bertumbuh. Dan salah satunya saudara harus baca Alkitab. Kalau saya dan saudara di dunia yang tidak tambah mau baca Alkitab lagi ini, ya tambah susah untuk bisa mendeteksi, saudara. Karena dasarnya semua dari Alkitab.
kebenaran itu. Kalau saudara tidak mau membaca Alkitab, ya susah, saudara. Dan di sini kita kembali, saudara, ada satu bagian di mana di dalam Kisah 17 itu, saudara, Paulus sendiri di dalam memberitakan firman-Nya, di dalam mengajarkan firman-Nya, dia minta teliti itu. Dia encourage mereka. Apakah yang diungkapkan itu adalah sesuatu kebenaran sesuai dengan firman Tuhan? Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui, saudara, apakah yang dikatakan Paulus itu semuanya benar demikian. Bukan hanya ditelan ayat, saudara. Bukan hanya ditelan ayat, saudara. Bukan hanya ditelan ayat. Sehingga jika saudara nanti mendengarkan khotbah di TV atau di radio yang seolah-olah itu begitu indah dan pengikutnya ribuan bahkan jutaan, tetapi saudara bisa bingung, kok tidak ada Alkitabnya? Kok tidak ada firman Tuhan yang dibaca? Tidak mengherankan lagi. Tidak mengherankan lagi, karena itu sudah menjadi tren yang terjadi saat ini. Mereka tidak berkhotbah lagi melalui firman Tuhan, tetapi mereka berkhotbah campur antara Eastern religion dan kekristenan dijadiin satu. Tidak lagi baca Alkitab. Apa yang mereka dapatkan di sini dicampur dari sini menjadi wisdom dunia yang memang indah untuk didengarkan, tetapi tidak membawa keselamatan. Itu kembali harus menjadi bagian di mana saya dan saudara harus berhati-hati. Karena justru dengan kesesatan demikian kita bisa memecah persekutuan kita. Saudara bisa memecah persekutuan saudara. Tuh, ikutin itu. Khotbahnya begitu membangun, khotbahnya begitu indah, bahkan khotbahnya tidak perlu lagi baca Alkitab. Tidak ada dosa yang disinggung. Biarlah saya dan saudara kembali kepada Kristen yang mula-mula pegangannya Alkitab. Saya dan saudara harus memang tidak meninggalkan Alkitab. Yang mana, saudara, anak-anak kita juga harus diingatkan. Jikalau Henry tadi mengajari anak-anak kita untuk dididik berdoa yang ada anak, saudara. Anak kecil pun, saudara, kalau dikasih salah pengajaran sampai gede juga lebih susah untuk dibenarkan. Jadi kalau kita punya anak dan anak itu keluyuran kemana-mana, saudara, dan saudara tidak tahu anak kita dibawa ke gereja mana, dan ternyata di gereja lain dijejelin pengajaran lain yang memang menyesatkan, bapak dan anak bisa ribut. Orang tua mau membenarkan anak, tetapi yang anak merasa sudah mendapatkan kebenaran, kan? Karena anak mendapatkan sesuatu yang seolah-olah luar biasa. Bapak, kamu itu bodoh. Kamu itu tidak begini, tidak begitu, saudara. Karena sudah keracunan hal-hal yang memang oleh dunia ini saat ini disukai. Jadi kembali, biarlah saat ini, saudara, peringatan firman Tuhan melalui Paulus kepada jemaat di Roma juga menjadi bagian peringatan orang Kristen saat ini, agar kita bisa berwaspada, agar saya dan saudara bisa saling menasihati untuk tetap tinggal di dalam kesehatan iman, di dalam kesehatan persekutuan, di dalam kesehatan pelayanan yang memang melayani Kristus. Tidak untuk melayani perutnya sendiri, tidak untuk mau memuaskan keinginannya sendiri, saudara. Karena disinilah hari saya dan hari saudara penuh tantangan. Apakah saya dan saudara mau bangun? Bukan hanya domblong dan mendengarkan, tapi saya dan saudara harus mau buka Alkitab, harus mau lihat. Jikalau itu mencurigakan, cek. Dan kalau itu menyesatkan, saudara sebarkan. Sebarkan dengan maksud baik, dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk informasi yang tidak merusak. Pengajaran ini berbahaya. Pengajaran ini bisa menghancurkan persekutuanmu. Pengajaran ini bisa membuat orang tersebut memang tersesat, binasa di dalam dosanya. Karena yang diungkap hanya kasih dan kasih dan kasih penuh. Kasih yang sebenarnya mau mengatakan kebenaran firman Tuhan. Kasih yang sebenarnya akan berani, saudara,
Meskipun saudara akan dibenci, katakan, kalau orang itu harus bertobat karena dosanya, berdoalah agar kasih yang sempurna itu terjadi demikian. Amin. Ya, tidak ada kamus kebetulan.